Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita pada hari ini ada pada session 12, Cargo Tariff and Rule, yaitu Valuation Charge. Adalah suatu charge untuk barang-barang yang dianggap berharga, ya. Di mana tujuan daripada valuation charge ini adalah bisa menjelaskan peraturan untuk menghitung valuation charge tersebut pada barang kiriman dan juga perkecualian pada aturan tersebut dalam beberapa negara. Kemudian kita bisa menghitung valuation charge pada barang kiriman tersebut. Penerbangan seyogyanya, pada umumnya perusahaan penerbangan ini melakukan suatu pelayanan dan akan memberikan tanggung jawabnya. Dia memiliki tanggung jawab yang akan diberikan kepada pelanggannya. Dalam kondisi yang umum, penerbangan ini juga menyediakan atau mempersiapkan tanggung jawabnya bila terjadi kerusakan yang bisa mengakibatkan daripada kerugian atau karena terjadinya keterlambatan akibat daripada kelalaian atau memang adanya hal yang terjadi pada saat penanganan barang. Jumlah standar yang akan diberikan senilai SDR 17 atau SDR itu Special Drawing Right, ya, yang akan disesuaikan dengan currency atau mata uang lokal. Dan rujukannya ada di TCT 3.22, ya. Nah, di sini juga di TCT 3.22 nanti akan dijelaskan bila ada barang kiriman dengan nilai lebih dari SDR 17 per kilo akan dilakukan assess, ya, akan dinilai valuation charge-nya tidak kurang dari 0,75% dari declare value atau nilai pernyataan yang disampaikan oleh pengirim, ya, untuk carriage atau barang kiriman yang melebihi daripada SDR 17 per kilogramnya. Dan perkecualian ini untuk traffic dari dan ke Israel untuk permata diamond itu termasuk diamond untuk industri akan menggunakan valuation charge sebesar 0,10% dari total declare value-nya. Kemudian untuk traffic ke dan dari United States of America ada batasan tanggung jawab bila ada kerusakan, kerugian, ya, atau keterlambatan itu sebesar SDR 19 per kilo. Kemudian valuation charge-nya ini akan dihitung bagaimana mestinya. Kemudian dari traffic yang di mana konvensi Montreal ini diterapkan, maka liability limit atau batas daripada tanggung jawab penerbangan pada saat barang rusak dan juga karena keterlambatan akan ditingkatkan dari 17 SDR ke 19 SDR per kilogramnya. Dan ini juga akan dihitung sebagaimana mestinya. Poin pertama kita pelajari bila mana declare value ini dalam RW Bill lebih dari 17 SDR atau lebih dari 19 SDR per kilonya. Nah, pengirim harus menyatakan declare value ini atau mendeklar nilai daripada barang kiriman ini di RW Bill dan bisa saja tidak ada nilai daripada yang dideklar itu, jadi disebut sebagai NVD, no value declared. Jadi bisa juga ada nilai tertentu atau tidak ada nilainya. Kemudian pada keberangkatan barang tersebut, jadi maksud
memberangkatkan barang tersebut, maka nilai per kilogram atau per ponnya harus ditentukan dengan membagi daripada declare value barang tersebut ya. Tentu dengan gross weight, menentukan gross weight dari barang kiriman itu. Nah, di sini disebutkan tanggung jawab penerbangan, apakah ditingkatkan apa tidak, itu tidak akan menggantikan daripada asuransi barang tersebut. Oleh karenanya selalu tetap direkomendasikan dan disarankan kepada pengirim untuk mengasuransikan barang dari resiko-resiko pada saat transportasi. Dan pengirim harus mendeklar nilai barang kiriman dalam yang dimasukkan ke dalam airway bill dalam kolom declare value for carriage. Contohnya seperti ini dengan specific amount 10.000 dan bila tidak ada nilainya ditulis NVD ya. Dan tanggung jawab daripada penerbangan sekali lagi berdasarkan actual gross weight atau berat kotor ya. Berat kotor sebenarnya daripada barang kiriman. Bukan berdasarkan volume weight dan atau bukan berdasarkan chargeable weight. Di mana declaration ini untuk barang tersebut bila sudah dinyatakan oleh shipper atau authorized agent-nya tidak boleh dirubah setelah barang ini dikirim ya. Setelah barang dikirim tidak boleh dirubah nilainya. Oke, kemudian kita masuk ke perhitungan contoh pertama, di mana di sini kita akan menghitung dengan mengakses declare value barang senilai $10.000 tadi, ya, dengan actual gross weight 10 kilo. Ini akan kita lihat rinciannya pada saat dideklar 10.000, tanggung jawab otomatis daripada carriers adalah 17 SDR per kilo. Ya, kita menggunakan SDR 17 per kilonya. Dengan local currency itu senilai $23. Kalau dikonversi SDR 17 $23 untuk kasus ini. $23 dikalikan dengan gross weight 10 kilo menjadi 230, sehingga value in excess of carriers liability-nya, kelebihan nilai tanggung jawab daripada penerbangan ini sebesar 10.000 dari declare value-nya ini dikurangi dengan carriers liability yang 230. Jadi totalnya 9.770 lalu dikalikan dengan 0,75% atau 0,75% dari 9.770 adalah sebesar 73.275 ya, 0,75% ya, bukan 70, 73.275. Rounding off-nya, pembulatannya menjadi 73.28 US dollar. Untuk referensi rujukan di TACT, nilai ekuivalen daripada SDR itu di tiap negara kita bisa lihat di section 3.2 mulai dari Afghanistan sampai Zimbabwe ada di situ ya. Contoh kedua, barang kiriman Osaka Jepang ke Australia, Melbourne. Barangnya adalah precision instrument dengan berat gross 16.3 dan dibulatkan 16.5. Lalu kita lihat volume weight-nya 8 kilo. Tetap akan kita jadikan rujukan ada gross weight-nya. Sehingga dengan rate Japan Yen normal. Oke. Nah, kemudian di sini karena kita menggunakan SDR 19 ya, dengan TACT Rule 3223, maka maximum carriers liability-nya 16.3 gross weight actual-nya dikali dengan Japan Yen 2889
di tabel tadi itu, hasilnya menjadi 47090.70. Lalu angka ini dikurangi dengan declare value for carriage yang 1.200.000 tadi, maka totalnya kita lihat di sini belum dikurangi ya. Jadi ada declare value for carriage ini, maximum carriage liability ini 4.700, 47.47091 dibulatkan. Lalu dari value in excess maximum carriage liability dari 1.200.000 itu dikurangi dengan 47091, jadi menjadi Japan Yen 1152909. Lalu valuation charge-nya menjadi 1152909 kali 0,75%, hasilnya menjadi 8.646817. Dibulatkan menjadi 8647. Ini yang akan kita masukkan di bawah sini, valuation charge di kolom prepaid, ya. Nah, inilah contoh bagaimana kita menghitung precision instrument dimasukkan ke dalam kolom di RW bill. Contoh ketiga, dari Ho Chi Minh ke Jepang, ini ada legal banknote dengan actual gross weight 9,8 kilo. Ya, kita lihat legal banknote ini bisa diklasifikasikan sebagai valuable cargo, sehingga 200% daripada harga normal surcharge ini akan berlaku. Ya, kita lihat di sini 200% dikali dengan US dollar 8.98. Normalnya kan 8.98 sama dengan 17.96. Lalu dikalikan dengan 10 kg, ini 10 kg round up daripada 9,8, hasilnya 179,60. Lalu di sini disebutkan declare value sebesar 20.000 ya, dengan menggunakan STR 17. Ini adalah $23, maka $23 dikali dengan 9,8. Ingat di sini tidak boleh dibulatkan. Untuk perhitungan carriage liability 225.40, sehingga declare value for carriage-nya 20.000 ini tadi, in excess-nya 20.000 dikurangi dengan 225.40, 1974, kemudian hasil itu dikalikan 0,75%, maka menjadi 148.309. Lalu kita bulatkan menjadi 148.31, hasilnya kita masukkan di kolom valuation charge ini, ya. Contoh keempat, dari Vienna, Austria ke Panama City dengan barang photographic equipment. Berat actualnya 31,6. Kemudian kita lihat chargeable weight-nya 100 kilo. Kenapa 100 kilo? Kita lihat di sini karena 2 box ya. 2 box ini kita lihat volume weight-nya 58,83. Sedangkan 100 kilo ini dijadikan chargeable weight karena minimum weight untuk di sini kita ambil karena photographic equipment ini dianggap sebagai commodity rate dengan kode commodity rate-nya 9727, kita lihat di sini 4.84 dengan minimum 100 kilo. Sehingga yang kita cas harga minimum 100 kilo dikali dengan 4.54 adalah 454. Ya. Sementara declare value-nya adalah 49165. Kita lihat di sini 49165. Lalu kita menggunakan STR valuation sesuai dengan rule 3.22 di tabel itu. Sehingga di sini STR 19-nya sama dengan 23.98.
Sehingga 2398 dikali dengan 31,6 hasilnya 757,768. Nah, kemudian dibulatkan menjadi 757,77. Declare value-nya tadi kita coba kurangi dengan 757, jadi berapa ini? Menjadi 48,40723. Lalu dikalikan dengan 0,75%, hasilnya 363,054. Dibulatkan 363,05. Ini hasilnya masuk di sini ya. Oke, dan pelajaran berikutnya atau poin berikutnya yang kita temukan, jadi tanggung jawab daripada penerbangan dan valuation charge percentage ini bisa berubah ya dari transportasi tersebut. Untuk transportasi tersebut pada negara-negara tertentu, dan valuation charge ini bisa diaplikasikan harus juga mengikuti minimum valuation charge-nya ya, specified minimum valuation charge-nya. Nah, di sini ada perkecualian. Valuation charge ini kita lihat ada penerbangan yang mengajukan juga additional requirement ya. Kemudian strictly declare value ini akan dihitung dari actual gross weight. Ini tadi perkecualian dari disampaikan di awal, tidak perlu saya ulangi. Nah, kemudian kita summary lagi bahwa kondisi daripada pengirim yang menyediakan tanggung jawab ini bila terjadi kerusakan sebesar STR 17 atau STR 19 ya, sesuai dengan Montreal Convention 99, jadi singkat MC 99 ya, dan applicable dengan ekuivalen dari mata uang lokal ya, atau dengan disesuaikan dengan currency lokal per kilogramnya. Kemudian perhitungannya akan dikalikan dengan 0,75% ya. Lalu di sini untuk mengaplikasikan valuation charge ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Tadi dilihat beberapa barang yang komoditi itu kita terapkan perhitungannya, sehingga yang ini yang komoditi yang barusan yang ini, sehingga kita lihat di sini ini perhitungan valuation-nya tersendiri ya. Baik, saya rasa untuk session 12 cukup sampai di sini. Kita ketemu session 13 minggu depan. Oke.